Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya teman-teman ya. Jadi semoga kalian hari ini yang menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Kemudian yang masih dalam keadaan kesusahan dan kesulitan, semoga lekas diberikan solusi dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terakhir, sing cing akeh utange, mandar muga utange ndang lunas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membuat video tentang Suzuki Splash. Ini adalah owning experience ya. Jadi ini mungkin sudah 3 bulan setelah pembelian mobil Suzuki Splash ini. Setelah Verosa laku, kemudian diganti oleh Suzuki Splash. Ini sekarang saya buat video ini sekarang tanggal 4 Agustus. Mobil ini kita beli tanggal 23 April sejak video pertama saya upload ya. Nah, jadi gini teman-teman, mobil ini mestinya sudah ada di Malang sekarang. Tapi karena kondisi wabah seperti ini, adik saya yang kuliah sudah keterima kuliah ya di kampus Telogomas, Telogomas Malang, udah paham nih bisnis. Jadi ini kuliahnya masih daring, jadi masih menunggu dulu lah kondisi aman. Kemudian mobil ini akan dikirim ke Malang. Nah ini saya akan sedikit bercerita mengenai Suzuki Splash ini teman-teman ya. Jadi tentang owning experience selama 3 bulan ini, apa sih yang kita rasakan selama punya Suzuki Splash ini teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman ada yang mungkin mau upgrade mobil sebelumnya, kayak kami kan hitungannya upgrade ya, dari Verosa naik secara harga naik ya. Tapi kalau misalnya masalah, karena dua-duanya kan satunya model ini modelnya city car, sedangkan si Verosa modelnya SUV, jadi beda ya. Tapi ya gitu, kalau misalnya ada yang mau ganti mobil, misalnya mikir pengen kecil dari mobil yang besar ke kecil, ya ini kayak apa. Nah gini teman-teman, saya cerita sedikit ya. Pengalaman kita 3 bulan ini punya Suzuki Splash tuh alhamdulillah ya, mungkin bisa dibilang lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Mobil ini dapat di harga 70 juta teman-teman, 70 juta. Dan ini sudah dicat sebenarnya, sudah dicat semua, cat keliling, tapi nanti akan diulangi lagi ngecatnya. Kemudian nanti habis dicat keliling lagi akan dipoles lagi. Nah, selama 3 bulan kita punya mobil ini, ada beberapa mungkin kami bilang catatan kecil gitu ya, tapi mungkin juga nggak seberapa. Mobil ini dapat di harga 70 juta X pemakaian polisi. Jadi ngomong ya kiri. Jadi X pemakaian polisi dalam keadaan pajak hidup kemudian sampai 5 tahun, tahunannya pun hidup semua, dan juga dalam posisi bukan progresif. Nah, itu 70 juta ya. Jadi kita nggak usah mikir pajak lagi. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, ini velgnya udah nggak standar. Jadi kita berusaha, ini velgnya pakai velgnya Yaris ya, Yaris yang lama yang kayak gini ya. Ini ngomong-ngomong, mobil ini mau dijual. Ini mobil ini mau dijual, tapi sebelumnya mau dicat sulapan dulu. Budgetnya 2,5 juta. Sekilas info. Nanti akan ada video sendiri. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi mobil ini nih velgnya nggak standar. Jadi ya velgnya aslinya Splash kan bagus ya. Ada 8 palang ya. Oke lah, bawahnya nggak ada mah. Kalau ini kan yang model gini. Terus habis itu luarnya mobil ini sih sudah oke. Memang mobil ini orisinil, kecuali memang di bagian sini ada bekas nabrak. Ini bekas nabrak teman-teman. Nanti saya bukain kalau kita buka mesinnya. Ini bekas nabrak. Terus yang di sini memang ada bekas kunduran penyok, tapi ini orisinil, nggak dibaikin sama orangnya. Sama di sini juga ada bekas penyok sebelumnya. Tapi sudah dibenerin semua, udah kita cat keliling, tinggal nanti diulangin lagi. Moles sama beberapa titik akan kita cat ulang. Kita masuk di bagian depan, dalam posisinya mobil ini sudah pakai head unit yang double din teman-teman ya, sudah ada kamera mundurnya juga tambahan. Jadi 70 juta seperti itu. Terus yang asik itu mobil ini teman-teman,
pakai RPM seperti ini nih. Oke banget ya RPM-nya. Ini dia sendiri. Terus, nah ini catatan nih, mobil ini saya nggak tahu ya kalau yang versi terbaru apakah sudah pakai ABS atau belum. Tapi yang versi ini tahun 2010 belum pakai ABS teman-teman. Belum pakai ABS. Jadi ya amit-amit nauzubillah min zalik kalau misalnya ono apa-apa yo ngarep yo nggak ono buka airbag-nya nggak ono. Ngono teman-teman. Terus habis itu, nah ini juga PR sebenarnya. Sebenarnya sih oke, nggak ada masalah. Jadi ini pakai untuk mengatur adjust mirror pakai manual sama kayak Verosa sebelumnya saya juga kayak gini. Tapi ini kalau punya anak kecil, anak saya ini sering main-mainin tuh. Jadi sering dimain-mainin kalau jalan gitu. Kadang-kadang kasih tahu namanya anak kecil ya. Nah, jangan nak, yes, tapi yo pancet aja dikonokno dimain-mainin tuh. Itu menurut saya sih agak-agak sepele tapi ya agak risih ya kadang-kadang. Terus dia, nah ini oke sebenarnya sih. Dia punya tempat penyimpanan di sini ya, nggak ada masalah. Dan juga di sini juga ada. Nah ini sebenarnya sih oke sih. Gitu teman-teman. Punya di sini juga bawah juga ada. Sini juga ada tempat penyimpanan. Nah sini juga ada tempat untuk naruh. Saya misalnya kopi taruh sini, rokok taruh sini. Nah terus ini di sini ada juga tempat ini bisa untuk naruh ini kan. Kadang-kadang juga kopi saya taruh di sini. Kemudian yang nggak didapatkan ini ada pengaturan leveling lampu loh teman-teman, ketinggian lampu. Jadi ketinggian lampu ini mobil segini ada pengatur ketinggiannya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Jadi rendah sampai ke tinggi sudah ada. Ini kalau ini fog lamp. Menurut saya sih mobil ukuran mobil city car ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan LCGC teman-teman ya. Ini kebetulan dapat 70. Mungkin kita bandingkan sama LCGC yang saya punya deh. Saya di rumah juga ada Datsun 2016. Menurut saya sih enakan mobil ini teman-teman. Istri saya juga bilang begitu. Enakan pakai splash dari segi konsumsi BBM. Nih ya teman-teman, ini tinggal 2 bar teman-teman. Tapi 2 bar ini sebelumnya saya 4 bar itu saya beli hampir 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu mohon maaf, seminggu yang lalu. Ngaji sih. Ini. Nah, 2 bar itu saya beli sebelumnya 4 bar. 4 bar tuh saya pakai udah jalan-jalan mungkin sekitar 100 kilo ya teman-teman, hampir 100 kilo. Jadi mobil ini irit banget. Saya kalau ngisi full, nih kemarin sama papa saya diisiin full 200 itu bisa untuk dipakai selama 2 minggu. Mohon maaf. Dan no. Yang 200 dipakai selama 4 minggu. Yang 100.000 dipakai 2 mingguan. 100.000. Ya 2.000 itu 1 minggu, 10 hari 15. Ya segitu teman-teman, sekitar 15 harian 1.000. Ya pengukurannya nggak begitu efektif karena selama ini kan saya cuma mengukurnya gini. Saya kalau punya budget uang untuk bensin mobil, misalnya Datsun sebulan saya budgetin bensin 400 apa 300 gitu. Nah, kalau saya pakai Datsun dengan Datsun, saya di rumah punya Datsun, ada Taruna, ada Splash, Mercy. Kalau Mercy kan di tempat papa saya seringnya ya. Pakai papa saya. Nah, kalau pakai Datsun itu 400.000 itu dengan jalan tempat kerja, pulang, habis itu nanti ada keliling-keliling gitu. 400.000 itu biasanya seminggu itu kalau Datsun tuh sisa 3 bar. Nah kalau ini kemarin masih sisa 4 bar, 3 bar. Dan maksudnya itu tahannya nanti barnya masih lama gitu. Jadi wah kayaknya iritan pakai Splash deh daripada pakai Datsun. Dan memang begitu teman-teman. Ini 2 minggu ini 2 bar ini bisa tahan semingguan. Kalau saya cuman seminggu lebih malah mungkin. Cuman rumah kampus aja. Pakai AC. Gitu. Bensinnya irit banget. Saya juga nggak habis pikir, bensinnya irit banget. Kemudian lagi teman-teman. Ini kan head unitnya memang sudah ganti, tapi suaranya masih standar teman-teman. Kalau dibanding dengan bawaan aslinya, kedepannya juga lumayan sih. Kalau dibandingkan dengan suaranya kedengaran masih.
Tapi kalau dibandingkan dengan Datsun, suara head unitnya apa, suara speakernya itu enakan ini. Kita coba ya pakai. Waduh, belum nyambung lagi. Udah ada bluetoothnya, karkit menghubungkan, terpasang. Kita coba ya. YouTube free music. Ntar masih iklan. Ya memang masih asbun ya, masih asal bunyi, tapi untuk ukuran standar enak banget. Kalau jadi untuk ukurannya apa, ini SQ ya, sound quality-nya enak banget lah, lumayan lah, mobil standar, mobil 70 juta, AC-nya juga dingin. Yes. Why did you leave me dancing? I can't wait to see you in the morning, in the bed where you're the king. Walking in the city like nothing's wrong. Lumayan kan suaranya? The sun's going down, I am getting wild. Just can't remember the last time you smiled. Oke, cukup. Nah, cukup teman-teman ya. Nah, itu tentang soundnya tadi. Terus AC-nya juga dingin. Tapi mobil ini sempet beli 70 juta itu, apa aja sih yang sudah diperbaiki? Yang sudah diperbaiki itu teman-teman, kanvas kopling. Kanvas koplingnya sudah kena kemarin. Jadi kanvas kopling, jadi mobil ini pas habis beli dapat seminggu ini saya coba ngetes, kok gandul gitu, nah ternyata kanvas koplingnya kena. Harganya juga murah, kanvas kopling cuma 600.000 nih teman-teman. 700 ganti kemarin, habisnya sekitar 1 jutaan sama ongkos bongkar pasang dan lain-lain ya, grease segala macem. Tuh kanvas kopling. Terus posisi duduknya juga enak, lebih enak. Belakangnya juga lebih lega daripada LCGC. Nah ini lebih lega, ini posisi duduk saya 180 cm. Nah kalau belakang ini sih juga kekurangan ya. Ini mungkin nggak ada, ini ada stroller anak saya, nggak ada penutupnya. Ini mestinya ada penutupnya, saya nggak dapet. Mungkin sudah hilang teman-teman ya. Tapi mestinya ada penutupnya, ini pembatasnya. Saya dapat 70. Terus apa nih yo? Yang terakhir nih mesinnya. Mesinnya saya dapat sudah seperti ini teman-teman ya. Mesinnya kering. Akinya juga aki kering. So far sih nggak ada yang bermasalah sama mesin, enak-enak aja. 120 juga enak. Cuman memang gini teman-teman, agak ada PR sih, saya juga nggak ngerti kenapa. Kan kemarin yang diganti kan kanvas kopling kan ya. Untuk dari klakernya pakai yang lama karena masih bagus, sama matahari juga masih lumayan. Tapi waktu pas saya pakai lari tadi pagi 120 masih agak gandul ya, agak nahan gitu. Nah ini saya nanti mau konsultasi ke bengkel kira-kira kenapa. Ya gitu teman-teman, tentang mobil Suzuki Splash ya. Jadi menurut saya ini mobilnya recommended lah, masih lah. Kalau untuk mobil second harganya murah, apalagi kalau yang Matic, insya Allah enak. Karena yang Matic ini saya yakin mesti enak banget.
Mobil ini mesinnya 4 silinder teman-teman, bukan 3 silinder ya. Dan mobil ini mesinnya sama dengan Suzuki Ignis. Dan dia ini seperti R3. Posisi nyetirnya itu tinggi teman-teman. Tinggi tapi bodinya pendek. Jadi lebih enak, pandangan kita itu lebih enak ke sekeliling. Kalau Datsun seperti sedan, rendah. Yaris juga sama, seperti sedan. Nah kalau ini dia agak tinggi, jadi lebih posisi driving positionnya itu lebih enak gitu. Ya gitu teman-teman ya. Mungkin ini semua pendapat pribadi saya. Kalau misalnya teman-teman bisa aja dia nggak setuju sama saya, ya itu monggo. Yang jelas kalau misalnya teman-teman mungkin punya budget, kalau memang mobil ini menurut saya under budget ya, karena mobil ini murah, dapatnya 70. Pasaran kemarin ada yang 80. Terakhir tuh ada orang nawarin saya sempat nanya-nanya juga 80 ya. 80 dia nggak mau turun lagi. Tahunnya juga sama, kilometernya juga lebih tinggi, 80 ribu, saya 70 ribu gitu teman-teman. Nah oke, mungkin sekian dulu teman-teman video dari saya. Nanti mungkin insya Allah setelah kelanjutannya kita akan videokan mobil ini ketika nyebrang dan sampai di Malang insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Doa saya sama kalian, semoga kalian yang belum punya mobil bisa lekas punya mobil. Amin amin. Yang mau upgrade mobil bisa kesampaian upgrade mobil. Amin. Dan yang terakhir, semoga beli mobil dan upgrade mobilnya nggak hutang, nggak riba. Amin amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.